tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu keempat belajar di rumah. Gimana nih, sudah kangen sekolah belum? Nah, walaupun kita kangen sekolah, kita tetap harus bersyukur ya. Karena dimanapun kita berada, maupun itu kita di sekolah, di rumah, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Nah, kita juga bersyukur kita tetap bisa melaksanakan chapel walaupun tempat kita berbeda-beda. Nah, sebelum kita memulai chapel kita hari ini, Ibu Elva ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita semua lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan memulai chapel kami, Tuhan tolong berkati dan pimpin chapel kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Bu Elva nggak sendiri, tapi Bu Elva ngajak teman Bu Elva, yaitu kita panggil sama-sama ya, Ibu Cia. Sini. Halo. Ayo anak-anak semuanya kita bangkit berdiri. Bu Elva ajak kita nyanyi lagu Yesus Besertaku. Berdiri semuanya. Mari anak-anak, Ibu Elva ajak kita untuk mengambil sikap yang sungguh-sungguh. Kita akan meminta lagu ini dengan sepenuh hati kita dengan sikap berdoa.
Sebelum Ibu Cia membahas jauh lagi tentang firman hari ini, Ibu Cia mewakili guru-guru kamu dari sekolah mengucapkan selamat hari Paskah untuk kita semua. Hari Minggu yang lalu kita memperingati hari Paskah. Hari Paskah itu apa? Hari Paskah itu adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Ibu Cia dan juga dosa kalian. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dosa kita dihapuskan oleh Tuhan Yesus dan dia bangkit. Hal ini menyatakan bahwa dia benar-benar Tuhan. Kalau manusia kalau mati nggak bisa bangkit lagi kan? Tapi kalau Tuhan Yesus dia mati di kayu salib, menebus dosa kita, kemudian dia bangkit kembali. Cepol kita hari ini membahas tentang apa yang Ibu pegang ini? Membahas tentang Alkitab. Kita akan membahas tentang Alkitab hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa itu Alkitab, apa isi Alkitab, dan mengapa Tuhan memberikan Alkitab itu kepada manusia. Nah, yang pertama, apa sih itu Alkitab, Ibu Cia? Nah, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Sekali lagi coba katakan bersama-sama, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jadi Alkitab ini diberikan Tuhan langsung, gitu ya. Kok begitu sih Bu Cia? Kan Alkitab itu ditulis oleh nabi-nabi dan rasul dan juga murid Yesus. Kan mereka manusia. Wah, pertanyaan yang bagus. Begitu ya. Nah, walaupun manusia yang menuliskan ini, tapi firman Tuhan itu tetap berasal dari siapa? Tuhan itu sendiri. Betul sekali, Bu. Ibu akan kasih contohnya. Misalnya nih, salah satu penulis kitab Perjanjian Lama siapa? Musa. Ya, Musa menuliskan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, ketika Musa bisa menuliskan firman Tuhan di Alkitab ini karena Tuhan yang menunjukkan firman-Nya sendiri kepada Musa. Dari mana kita tahu? Nah, kamu ingat waktu Musa dipanggil Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sendiri yang manggil Musa. Dia bilang, Musa, Musa, pergilah ke Mesir dan pimpinlah bangsa Israel keluar dari sana. Nah, dari situ berarti Musa mendengar langsung panggilan Tuhan dan perkataan Tuhan. Kemudian ketika Musa meminta izin kepada Firaun untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan tulah. Musa melihat langsung loh tulah-tulah yang diberikan Tuhan. Tuhan memberikan mukjizat begitu. Itu disaksikan langsung oleh mata kepalanya Musa itu sendiri. Jadi ketika Musa menuliskan firman Tuhan di Alkitab, itu bukan dia ngarang, oh kayaknya Tuhan bisa deh mengubah air menjadi darah. Bukan kayak gitu, tapi Musa betul-betul melihat bahwa Tuhan mengubah air menjadi darah. Nah, kemudian Musa waktu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di perjalanan Tuhan memberikan tiang awan, tiang api, dan juga manna. Itu langsung diberikan oleh Tuhan loh. Dan itu juga disaksikan oleh Musa dan juga bangsa Israel itu sendiri. Dan karena pengalaman Musa itu sendiri, dia mendengarkan perkataan Allah, dia melihat apa yang Tuhan lakukan, makanya dia bisa mendengarkan, dia bisa menuliskan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini betul-betul dari Tuhan itu sendiri. Itu adalah Alkitab ya. Alkitab itu firman Allah. Yang kedua, Bu, isi Alkitab itu apa? Secara garis besar Alkitab ini dibagi menjadi dua bagian besar. Ada berapa? Dua. Yang pertama itu Perjanjian Lama atau disingkat menjadi PL. Kemudian yang kedua adalah Perjanjian Baru yang disingkat menjadi PB. Perjanjian Lama ada 39 kitab. Ada berapa, Nak? Ya betul, 39 kitab. Kemudian kalau Perjanjian Baru ada yang tahu berapa? Ya, 27 kitab. Jadi secara keseluruhan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di Alkitab ini berapa? 39 ditambah 27 menjadi 66 kitab. 66 kitab. Nah, kalian tahu nak, ada hal unik dari Alkitab kita begitu. Kamu tahu ketika Tuhan Yesus dicobain di padang gurun, kamu kalau ingat cerita itu, atau kalau kamu gak ingat, kamu bisa baca di Matius 4. Waktu itu tuh Tuhan Yesus dicobain iblis di padang gurun. Kemudian untuk mengusir atau mematahkan apa yang dikatakan iblis, Tuhan Yesus menggunakan Alkitab. Dia bilang di situ, ada tertulis di mana? Di Alkitab itu sendiri begitu. Tuhan Yesus yang memberikan firman, dia juga menggunakan firman yang tertulis di Alkitab itu untuk mengalahkan iblis itu sendiri. Kamu tahu, firman Tuhan ini menjadi patokan
kehidupan orang Kristen. Dari mana kita tahu? Kalau misalnya nih, kamu pengen mengenal Tuhan, siapa itu Tuhan? Jawabannya ada di Alkitab. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya ada di Alkitab. Terus kalau bilang, Bu, ada nggak mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan? Ada di Alkitab begitu. Kemudian, Bu, aku ini siapa yang ciptain? Jawabannya di mana? Ada juga di Alkitab. Bu, kalau aku mengampuni, emang aku harus mengampuni ya? Emang di Alkitab ada? Ada jawabannya di Alkitab. Jadi ketika kamu membaca Alkitab, itu bertujuan untuk apa? Kamu mengenal Tuhan sebagai pencipta kita dan juga mengenal dirimu sendiri dan apa yang bisa kamu lakukan sebagai ciptaan dari Tuhan. Sekali lagi Ibu tekankan, ini firman yang betul-betul berasal dari Tuhan dan tidak ada yang bilang, oh isi Alkitab itu bohong. Ini bukan dongeng. Nah, Ibu tadi sudah jelaskan, Musa bisa menuliskan kitab ini karena dia melihat langsung apa yang dikerjakan Tuhan. Penulis-penulis lain juga begitu. Murid-murid Yesus bisa menuliskan Alkitab ini karena mendengarkan khotbah dari Tuhan, melihat Tuhan melakukan mukjizat yang luar biasa. Gitu. Jadi ini adalah sekali lagi Ibu tekankan, Alkitab adalah firman Tuhan yang benar-benar dari Tuhan itu sendiri. Nah, tujuannya apa Bu Cia? Kenapa Tuhan memberikan Alkitab ini kepada kita? Tadi Ibu udah singgung satu, yaitu mengenal Allah dan juga mengenal kita sebagai ciptaan Tuhan dan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih lanjut, mari kita Alkitab kita dari Kitab Perjanjian Lama dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ibu Cia akan bacakan, kamu ikuti dalam hati. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ibu akan ulang membacakan ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan ini berarti isi Alkitab ini yang diilhamkan Allah. Diilhamkan itu artinya diberikan langsung oleh Tuhan, dicurahkan, diberitahukan, begitu ya. Bermanfaat untuk mengajar kita apa itu yang baik, apa itu yang salah, semuanya ada di Alkitab. Untuk menyatakan kesalahan. Oh, ketika aku bersalah, Alkitab mengatakan apa yang harus aku lakukan. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sini Tuhan menuliskan apa? Dalam kebenaran. Jadi sekali lagi Ibu tekankan, Alkitab ini adalah kebenaran dan benar. Nah, jadi ketika kita sudah tahu, oh Alkitab itu adalah firman Tuhan dan Alkitab itu adalah langsung dicerahkan oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ketika kamu mau mengenal siapa itu Allah dan apa yang bisa kamu lakukan di dunia ini selagi kita masih hidup, bacalah Alkitab. Ketika gurumu mengatakan bahwa, kamu harus mengampuni, harus berbagi, itu gurumu bukan cuma asal ngomong doang, tapi Alkitab juga mengatakan bahwa kita itu harus saling mengasihi. Kemudian, orang-orang percaya patokannya adalah Alkitab. Jadi ketika kamu mengatakan kamu adalah anak-anak Tuhan Yesus, kita harus membaca Alkitab. Sekian firman Tuhan yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ajak semuanya agar bisa membaca firman Tuhan dengan baik di rumah, merenungkan firman Tuhan dan terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Sebelum menutup doa, Ibu Cia berpesan tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, minum yang banyak, dan jangan lupa bantu orang tua dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus agar dunia kita ini segera pulih. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tidak usah ikuti Ibu Cia berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman yang Tuhan berikan kepada kami agar kami bisa merenungkan, membaca, dan terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa, kami berdoa
khususnya untuk Indonesia. Kiranya Tuhan yang mau segera memulihkan negara kami ini. Biarlah virus-virus ini segera berlalu Tuhan Yesus, agar kami bisa beraktivitas seperti biasa dan kami bisa bertemu dengan teman-teman kami dan juga guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri chapel kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Kehidupan kami dari sekarang sampai seterusnya, Tuhan yang berkati setiap orang-orang yang bekerja, setiap tenaga medis, pemerintahan kami, dan juga kami masyarakat Indonesia, agar kami bisa lebih berhikmat dalam melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Telah ku temukan keselamatan, anugerah-Mu pulihkan segenap hidupku.